investasi saham pada entitas asosiasi. Materi ini merupakan materi lanjutan pada minggu lalu, ya. Materi pertama kita akan membahas mengenai investasi melalui kepemilikan bertahap. Nah, secara ringkas konsep dari investasi melalui kepemilikan bertahap seperti ini. Tahun lalu kita beli saham investi 10%. Kita tidak ada pengaruh dan mencatatnya cost method. Tahun sekarang kita beli lagi 15% saham investi yang sama. Nah, di tahun sekarang kalau kita totalkan kepemilikan kita 10 tambah 15% menjadi 25%. Dan kita memiliki pengaruh yang signifikan. Artinya kita menggunakan equity method. Terus, tahun lalu cost, sekarang equity. Berarti ada perubahan pencatatan atau metode dari cost ke equity. Nah, perubahan tersebut ya itu merupakan kebijakan perusahaan ya. Kita mengacu pada PSAK 25. Penerapan tersebut ya kita sebut dengan penerapan retrospektif. Kalau retrospektif berarti penerapannya ke belakang, bukan ke depan. Kalau ke depan berarti kita sebut dengan prospektif ya. Jadi dari cost ke equity kita sebut dengan prospektif, penerapan retrospektif. Nah, saat perusahaan sudah mempunyai pengaruh yang signifikan, sebelumnya tidak punya, perusahaan harus menggunakan metode ekuitas sehingga akun investi dan RE yang sebelumnya menggunakan metode cost atau fair value harus disesuaikan. Ya. Contoh, PT Pandu membeli 10% saham PT Siwi pada awal 2016 senilai 70 juta dan mengelompokkannya sebagai fair value through profit or loss atau trading securities. Aset neto PT Siwi saat itu 600 juta. Selisih dialokasikan ke bangunan yang masa manfaatnya 20 tahun lagi. Untuk tahun 2016, PT Siwi melaporkan net income 100 juta dan membayar dividen 50 juta. Nilai wajar saham pada akhir tahun sama dengan nilai tercatatnya. Pada awal 2017, PT Pandu membeli lagi 15% saham PT Siwi sehingga senilai 100 juta. Sehingga total kepemilikan sahamnya menjadi 25%. Dan diasumsikan PT Pandu mempunyai pengaruh yang signifikan. 2016 beli 10%, 2017 beli 15%. Oke. Sekarang kita mulai dari 2016 ya. Karena beli 10% ya, berarti nggak ada pengaruh. Kita kategorikan dia sebagai trading ya. Bagaimana pencatatan akuntansinya? Ini 2016 ya. Jurnal perolehannya debit investment in trading, kredit cash 70 juta ya. Kemudian jurnal penerimaan dividen, debit cash 5 juta, kredit dividend income 5 juta. Dari mana? Investi melaporkan atau membayar dividen 50 juta untuk all investor. Sedangkan bagian kita hanya 10%. Berarti 50 juta kali 10%, 5 juta. Nah, untuk penyesuaian nilai wajar, kebetulan di tahun 2016 itu nilai wajar saham akhir tahun sama dengan nilai tercatatnya. Berarti nggak perlu disesuaikan. Oke, itu di 2016 ketika kita menggunakan cost atau fair value method. Nah, sekarang di 2017 kita beli lagi 15%. Ya, berapa? 100 juta. Nah, tetapi kalau kita totalkan kepemilikan kita di 2016 dan 2017 itu berjumlah 25%. Artinya awal 2017 kita sudah menggunakan equity method. Berarti kita menggunakan penerapan retrospektif yang berlaku ke belakang. Ya.
Oke, 2017 kita jurnal seperti biasa yang 100 juta ini. Berarti investment in S pada kas. Investment in S 100 juta, kreditnya kas 100 juta. Oke, kemudian kita buat retrospektif. Ya, di sini berarti kalau retrospektif ya itu berpengaruh ke belakang. Nah, di 2016 kita menggunakan akun investment in trading ya pada kas 70 juta. Nah, karena retrospektif seolah-olah di 2016 ini kita menggunakan equity method ya, seolah-olah. Kalau kita menggunakan equity method bagaimana jurnalnya? Debitnya investment in S, kredit kas sebesar 70 juta. Ya, jadi kita reklas dari investment trading ke investment in S ya. Kita debit investment in S sebesar 70 juta, kita kredit investment in trading 70 juta. Kalau kita gabung seperti ini jurnalnya. Debit investment in S 170 juta ya, kredit investment in trading 70 juta dan kredit kas 100 juta. Oke. Kemudian kalau kita menggunakan equity method di 2016 ya, seolah-olah kita menggunakan equity method di 2016 ya, untuk penerimaan dividen kita akan mencatat debit cash, kreditnya investment in S 5 juta. Kalau cost method kan cash pada dividen income kan 5 juta. Nah, seharusnya nggak ada dividen income. Kalau nggak ada gimana? Dividen income ini yang tadinya kredit menjadi debit ya. Seharusnya kreditnya apa? Investment in S. Ya, seharusnya kreditnya investment in S. Ya, 5 juta. Ini dividen income harus kita debitkan, kita eliminasi dia. Ya, 5 juta. Debitnya dividen income 5 juta. Nah, di sini debit dividen income 5 juta. Tetapi ini kan transaksi 2016. Dividen income ini sudah ditutup ke saldo laba atau RE. Maka dividen income ini kita ganti dengan RE, retain earning. Ya. Oke. Berikutnya, di 2016 karena kita pakai cost method berarti kita tidak membuat jurnal laba. Ya, sedangkan seandainya kita menggunakan equity method karena penerapan retrospektif ya, maka kita harus menjurnal ketika investi mengumumkan laba. Ya, kita jurnal invest pada income. Nah, di sini si investi ada laba 100 juta. Ya, kalau kita pakai equity method, berarti 10%-nya kan 10 juta. Kita jurnal di sini invest pada income ya sebesar 10 juta. Jadi lo sebesar 10 juta. Tetapi ya karena income itu di 2018 kita ganti dia RE. Jadi sini investment pada RE 10 juta. Ya. 10 juta. Oke. Kemudian karena ada excess value di sini excess value karena kita tidak menjurnalnya, tidak mencatatnya karena kita menggunakan cost method ya. Sedangkan seolah-olah kalau kita menggunakan equity method, maka kita jurnal ya. Berapa excess value-nya? Yaitu sebesar 10 juta ya. Dari mana? Ini cost of investment-nya kan 70 juta ya. Aset netonya 600 juta atau book value 600 juta. Kalikan 10% ketemu 60 juta. 70 kurang 60 juta, 10 juta. Ya. Nah, 10 juta itu ya umurnya berapa? Nah, di sini umurnya 20 tahun. Berarti per tahunnya 500.000. Ya, 500.000. Oke, berarti kita jurnal income pada investment. Income pada investment 500.000. Ya, income pada investment. Karena income itu ditutup ke RE, maka kita jurnal RE pada investment. Oke. Nah, kita gabung jurnalnya. Tadi jurnal pertama tadi apa? Yang 10 juta atas laba? Invest pada income kan 10 juta. Untuk amortisasinya, income pada investment 500.000. Artinya, investment in S pada RE sebesar 9.500.000. Nah, inilah jurnal retrospektif. Ya.
Materi berikutnya kita akan berbicara mengenai penjualan kepemilikan saham pada entitas asosiasi. Nah, ini kebalikannya. Sekarang ini kita punya pengaruh signifikan. Kemudian kita jual investasi kita sehingga menyebabkan kehilangan pengaruh signifikan. Artinya, tadinya kita menggunakan PSAK 15, sekarang kita acuannya ke PSAK 55 atau 71. Ya. Oke, bagaimana accounting treatment-nya, perlakuan akuntansinya? Nah, investor mengukur investasi yang tersisa pada nilai wajarnya. Ya, investor mengakui dalam laporan laba rugi setiap selisih antara nilai wajar yang tersisa dan hasil pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas asosiasi dengan jumlah tercatat investasi pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan. Ya, jadi intinya sisa kepemilikan kita itu diukur pada nilai wajarnya. Ya, nanti kita mengakui gain atau loss dari reklas sama gain atau loss dari penjualan investasi. Sebagai contoh, 1 Januari 2013, PT Pandawa membeli 320.000 lembar saham PT Sakti atau sekitar 40%-nya, senilai 580 juta. Ekuitas PT Sakti saat itu 1,2 M. Nilai tercatat aset dan liabilitas sama dengan nilai wajarnya, ya. Nilai tercatat aset dan liabilitasnya sama dengan nilai wajarnya. Berarti book value sama fair value-nya sama. Berarti nggak ada dong aset neto teridentifikasi. Nah, namun ya dari transaksi ini terdapat goodwill 100 juta. Pada 31 Desember 2015, akun investasi tersebut menunjukkan saldo 700 juta. Nah, akhir tahun 2015, saldo investment kita 700 juta. 1 Januari 2016, Pandawa menjual 200.000 lembar saham. Nah, kita harus tahu berapa saldo investasi kita pada saat penjualan. Ini kan diketahui akhir tahun 2015 ya, berarti sama kayak awal tahun. Nah ya, dari 320.000 lembar dijual 200.000 lembar. Harganya berapa? 460 juta. Berarti 320 dikurangi 200, sisa 120. Nah 120.000 ini ya, sisanya ini diukur pada fair value, yaitu sebesar 270 juta. Nah, sisa 120.000 ini ya, kita klasifikasikan dia sebagai trading securities. Oke. Ini kita menjual dulu ya. Kalau kita beli kan investment in S pada kas gitu ya. Kalau kita jual berarti kebalikannya, kita dapat uang. Cash debit, credit investment ya. Kita jual 200.000 lembar ya. Berapa kita jual harganya? 460 juta. Berarti kita dapat kas dong, debitnya 460 juta. Nah, investment kita karena kita jual berarti berkurang investment. Investment berkurang berarti di mana? Di kredit. Berapa? 437.500. Dari mana angkanya? Yaitu dari 200.000 lembar yang kita jual per 320.000 lembar ya, dikalikan nilai tercatat investasi pada saat penjualan, yaitu 700 juta. Ya, akan ketemu angka 437.500. Nah, ternyata transaksi ini menimbulkan keuntungan. Ya, kita kredit gain on sale of securities, yaitu 22.500.000. Nah, tadi ya kita punya pengaruh signifikan. Sekarang kalau kita jual hilang pengaruh signifikan kita. Ya, tadi kita pakai equity method, sekarang kita pakai cost atau fair value method. Nah, sisanya yang 120.000 ini ya, kita ukur pada nilai wajarnya 270 juta. Berarti sekarang kita hanya punya investment in trading. Investment in S-nya sudah kita hapuskan karena kita reklas ya. Kita debit investment in trading 270 juta sebesar fair value-nya. Nah, kita reklas tadi kan berarti investment-nya habis ya sebesar 262.500.000.
Dari mana ini? Sisa yang ini 120.000 lembar dibagi 320.000 lembar dikali investasinya 700 juta ya, dapat 262.500. Nah, reclass ini akan menimbulkan keuntungan juga, gain on transfer of categories, yaitu 7.500.000. Nah, inilah penjualan investasi saham, ya. Kemudian, ya, kita akan berbicara mengenai pembelian saham langsung dari perusahaan. Nah, ada beberapa case ya, biasanya kita beli saham gitu ya, itu langsung dari bursa. Kalau kita di Indonesia berarti BI ya, Bursa Efek Indonesia. Tapi ada beberapa case ya, investor itu dia beli saham ya langsung dari perusahaannya ya, langsung dari perusahaan bukan dari bursa. Dampaknya seperti apa? Nah, dampaknya akan menambah jumlah saham yang beredar dan mempengaruhi persentase perolehan saham, ya. Jadi dampaknya menambah jumlah saham yang beredar dan mempengaruhi persentase perolehan saham. Contoh, awal Januari 2013, PT Prima membeli 20.000 saham yang belum diterbitkan sebelumnya. Ya, kita beli saham yang belum diterbitkan langsung dari Sanjaya senilai 450 juta. Pada saat itu, stockholders equity PTS terdiri dari 200 juta capital stock ordinary 10.000 dan 150 juta RE. Nah, berarti berapa lembar saham CS ini? 200 juta dibagi 10.000 kan 20.000 lembar, ya kan? 20.000 lembar. Kemudian investor beli lagi 20.000. Berarti jadi sekarang berapa? Menjadi 40.000, ya, menjadi 40.000. Jadi yang beredar 20.000 ditambah 20.000, 40.000. Nah, dampaknya bagaimana? Persentase perolehan saham sekarang berapa kepemilikannya? Yaitu sebesar 50% dari 20.000 dibagi 40.000 yang beredar. Yang beredar 40.000 ya, punya dia berapa? 20.000. Oke. Nah, ini transaksi mengenai transaksi antara investor dan investi. Nah, ini bisa saja transaksi investor-investi ini seperti transaksi jual beli persediaan, transaksi jual beli aset tetap, dan lain sebagainya. Ya. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya? Di sini kita mengenal namanya investor dan investi. Kalau investor menjual, katakanlah kita ambil contoh inventory, ya. Investor menjual inventory ke investi. Itu kita sebut dengan transaksi downstream. Kalau investi yang menjual inventory ke investor, itu kita sebut dengan transaksi upstream. Ya. Kalau investor ke investi, itu kita sebut dengan transaksi downstream. Kalau investi ke investor ketika menjual, ya, kita sebut dengan transaksi upstream. So, ya, so-nya apa? Oke, kalau dia downstream, ya, itu akan dieliminasi penuh. Ya, kalau dia upstream, akan dieliminasi sebesar bagiannya. Apa yang dieliminasi? Keuntungan atau kerugian atas transaksi antara investor dan investi ini. Contoh, PTA memiliki 20% saham PTB. Sepanjang 2015, PTA menjual barang dagangan senilai 200 juta kepada PTB. Nah, ini berarti transaksi downstream. Harga perolehan barang dagangan tersebut adalah 140 juta. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, sepertiga dari barang dagangan tersebut belum terjual dan masih ada di gudang PTB. Pada tahun 2015, PTB memperoleh net income sebesar 1 M. Nah, coba kita analisis. Investor si A, investi si B. Si investor memiliki kepemilikan 20%. Oke. Oke, ini kita asumsikan dia ada pengaruh signifikan.
Kemudian yang jual inventory siapa? Si A atau si B? Nah, yang jual inventory itu ternyata si A. Berarti kan downstream dari investor ke investee, ya. Berapa dijualnya? 200 juta. Sedangkan berapa cost-nya atau beban pokoknya berapa dari inventory ini atau COGS-nya? Atau harga pokoknya berapa? Yaitu 140 juta. Dalam artian ketika si A menjual ke si B, berarti si A dapat profit kan sebesar 60 juta. Nah, profit itu baru diakui kalau sudah terjual ke pihak luar. Ya, kalau sudah terjual ke pihak luar oleh si investee. Namun, ya, di akhir tahun dikatakan bahwa sepertiga dari barang dagang tersebut belum terjual. Nah, berarti ada sepertiga belum terjual. 2/3 sudah kita akui, berarti sepertiga belum kita akui. Ya, sepertiga belum kita akui. Persediaan tersebut kan masih ada di gudang si B. Nah, nggak taunya akhir tahun si B ada income 1 juta. Nah, coba kita analisis ya. Si A tadi dia jual ke si B, ya kan? 200 juta. Berarti kan inventory itu kan dinilai oleh si B 200 juta. Benar nggak? Ya, sebenarnya inventory ini 200 juta ya, itu terlalu tinggi karena ada profit di situ ya. Ada profitnya berapa kira itu? 160 dibagi dengan 200. Ada profit 30%. Oke. Nggak taunya si B ya di akhir tahun masih ada sisa inventorinya sepertiga. Artinya di ending inventory yang sepertiga itu masih terkandung profit, ya, masih terkandung profit. Artinya ending inventory si B ini terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi. Kalau ending inventory-nya terlalu tinggi, berarti COGS-nya terlalu rendah. Kalau COGS-nya terlalu rendah, berarti labanya terlalu tinggi. Berarti angka 1M ini terlalu tinggi. Namun, dari sisi A kan kita mencatatnya kalau ketika si investee mengumumkan laba, invest pada income, ya kan? Sebesar kepemilikan kita 20%, 200 juta. Ya, yang kepemilikan ini, yang apa? Investment yang 200 juta ini atas laba, ini harus kita koreksi. Karena ada namanya unrealized profit. Ya, ada unrealized profit yang sepertiga itu. Nah, ini deh ya. Tadi kan ada gross profit 60 juta kan, tapi masih ada sisanya sepertiga. Berarti ada unrealized profit sebesar 20 juta. Yang dikatakan unrealized profit berarti labanya belum diakui kan? Kalau laba belum diakui gimana? Berarti kita kurangkan labanya, investment kita berkurang. Kita debit income from B, kreditnya investment in B 20 juta. Ya. Jadi kita seharusnya investment kita itu hanya 180 juta, bukan 200 ya. Hanya 180 juta, bukan 200. Namun bisa saja di tahun berikutnya yang sepertiga inventory di gudang si B ini terjual ya, baru kita akui ya. Kita jurnal, kita balik jurnal ini, investment pada income sebesar 20 juta. Oke. Nah, inilah yang dikatakan downstream ya. Keuntungan atau kerugiannya dieliminasi penuh ya, langsung 20 juta. Tetapi kalau transaksinya upstream ya, dikatakan upstream berarti kan dari investasi ke investor ya, berarti dari si B ke si A. Nah, katakan tadi ya juga dapat profitnya 60 juta ya, sepertiganya belum terrealisasi. Nah, berarti kita jurnal income pada investment, bukan 20 juta seperti ini. Karena dia upstream, ya kita eliminasi sebagiannya ya sesuai dengan kepemilikan. Yaitu 60 juta kali sepertiga kan 20 juta ya, dikalikan kepemilikan kita, yaitu 20%. Jadi di sini angkanya 4 juta. Oke. Oke, berikutnya kita akan masuk ke ya perusahaan asosiasi dengan saham preferen ya.
Jika entitas asosiasi menerbitkan saham preferen kumulatif yang dimiliki oleh pihak lain selain investor dan diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka investor menghitung bagiannya atas laba atau rugi investi setelah penyesuaian atas dividen atas saham tersebut, terlepas apakah dividen tersebut telah diumumkan atau belum. Nah, ini kalau dia preferen kumulatif ya. Tapi kalau dia preferen non kumulatif ya, diperhitungkan ketika hanya diumumkan. Kalau kumulatif kan terlepas dari diumumkan atau belum ya. Kalau non kumulatif hanya pada saat diumumkan saja. Contoh, PT Premium membeli 40% saham PT Ki ya, Quality pada awal 2016 senilai 2,5 M. Pada saat itu, stockholders equity PT Ki terdiri dari 10% kumulatif preferred stock. Partnya 100, 1 juta. Ya, artinya kan dia akan mendapat dividen 1 juta kali 10%, 100 juta kan dia akan mendapat dividen. Ya, capital stock ya 3 M, paid in capital 500 juta, dan RE 1,5 M. Net income yang diperoleh dan dividen yang dibayarkan oleh PT Quality pada tahun 2016 masing-masing 700 juta dan 200 juta. Oke. Nah, seperti biasa kita akan menghitung excess value ya. Akan menghitung excess value. Berarti kita selisihkan antara cost of investment sama book value of net asset-nya. Cost of investment-nya berapa? Yaitu sebesar 2,5 M. Nah, book value of net asset-nya berapa? Berarti ekuitasnya kan, kita tambahkan seluruh ekuitasnya. Yaitu preferred stock 1 M. Capital stock 3 M. Berarti kan 4 M ya. 4 ditambah paid capital 500 berarti 4,5. Ditambah RE 1,5 6. Nah, 6. Berarti book value of asset-nya 6, tapi harus kita kurangkan lagi sama prefer ya, preference stock-nya. Nah, ini total ekuitasnya 6 ya, dikurangkan dulu saham preferen yaitu 5M. Dari 5M ini kepemilikan kita berapa? Hanya 40%. Berarti 40% kali 5M 2 juta ya. 2M. Nah, berarti cost of investment 2,5 M dikurangkan sama book value of net asset-nya 2M akan ada excess value 500. Nah, excess value ini dialokasikan ya ke aset neto derivasi atau ke goodwill. Dan sini ke goodwill dulu 500 juta. Nah, tadi kan kalau ada saham preferen ya, di sini penyesuaian atas, nah, menghitung bagian atas laba atau investasi setelah penyesuaian atas dividen atas saham tersebut ya. Ketika kita menghitung bagian atas laba investi ya, berarti disesuaikan dulu dengan dividen. Di sini ada keuntungan berapa? Keuntungan itu 700 juta ya. Tapi 700 juta ini sudah menjadi haknya si pemegang saham preferen berapa? Yaitu 100 juta. Dari mana? Kan dia dapat dividen kan 10% kali 1 M kan? Nah, di sini berarti ada sisa untuk pemegang saham biasa, yaitu 600 juta. Nah, 600 juta ke pemilik kita berapa? Hanya 40%. Ya, berarti 240 juta. Kita akan menjurnalnya, jurnal laba, invest pada income 240 juta. Ya, 240 juta. Kemudian, si investi juga bayar dividen 200 juta. Nah, 200 juta ini kan haknya si preferen kan 100. Berarti sisa untuk pemegang saham berapa? Saham biasa. Sisanya 100 juta. Ya, 100 juta kali 40% berarti 40 juta. Kita jurnal cash debit, kreditnya investment 40 juta. Ya, ini kalau entitas asosiasi ada saham preferennya. Berikutnya kita akan berbicara mengenai investi merugi. Nah, selama ini investi laba. Bagaimana kalau ada cash ya, perusahaan tersebut atau entitas tersebut merugi gitu loh. Dampaknya bagaimana dengan investor? Oke, coba kita lihat.
Jika bagian investor atas kerugian perusahaan asosiasi sama atau melebihi nilai tercatat dari investasi, maka investasi dilaporkan nihil dan kerugian dicadangkan. Jika entitas asosiasi selanjutnya laba, investor akan mengakui penghasilan apabila setelah bagiannya atas laba menyamai bagiannya atas kerugian bersih yang belum diakui. Ya. Nah, contoh seperti ini. Awal 2010, A membeli 25% saham berhak suara PTS sebesar 200 M dengan laba rugi tahun 2010 sampai 2013. Oke, ini investi ya. 2010 investnya rugi 600 juta. Ingat ya, kita punya nilai tercatat awalnya 200 M. Ini nilai investasi kita awalnya. Ya, ternyata di akhir tahun 2010 investi rugi 600. Berarti kita juga rugi dong, investment kita berkurang 25% kali 600, 150 juta kan? Nah, berarti berkurang 150. Berarti kita menjurnalkan income pada investment, bukan investment income. Kita rugi berarti mengurangi ya. Tetapi ya kita awalnya masih ada 200, masih ada sisa 50 ya, masih positif. Ya. Di tahun 2011 ya, investi rugi lagi 700. Ya, berarti bagian kita berapa ruginya? 25%. 175 kan? 175. Sedangkan tadi kita punya investasi berapa? Nilai bukunya, ini tercatatnya 50. Rugi 175. Nah, kompensasi ruginya berapa ini? 125. Ya. Nah, ini kita nggak menjurnal ya. Kita hanya mengungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Ya, karena kita rugi. Oke. Di 2012 laba 480 juta. Sebelumnya kita ada kerugian, cadangan kerugian 125, ya. Nah, ternyata dari 480 kita mendapat bagian 25%-nya 120, ya. Nah, sekarang akhir tahun 2012 sisa cadangan kerugian berapa? 5, ya. Ini juga nggak bisa menjurnal ya, masih negatif. 2013 ya, investi laba 200. Nah, 20%-nya berapa? 50. Ya, sedangkan di sini masih ada cadangan kerugian 5, berarti nilai kita sudah 45, ya. Secara kesimpulan, tahun 2010 50 M, ya, investasi kita 2011 0. Kita nggak boleh mencatatnya negatif, ya. 2012 0, nggak boleh negatif. 2013 45, ya. Nanti ini ada pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Ya, demikian materi untuk investasi saham ya bagian kedua.